Ih, ketemu lagi kita. Penasaran, ada apa sih di belakang kita selama ini? Wow, sungai mengalir. Sungai salah satu ya metafor terjemahan dari apa yang dibilang dengan bagian dari surga mengalir ke sungai-sungai di bawahnya. Nah, ini akan berkaitan dengan puisi kita hari ini, Ada kerinduan, Bung. memperjuangkan sense kata ya. Cuma jangan sampai apa istilah orang tua zaman dulu, mati obor ya. Mati over. Silaturahim lah, kan setidaknya kita ini juga jadi satu forum Iya. silaturahim kecil kita bertiga ya. Betul. Ya, konsistensi kita mudah-mudahan melahirkan banyak hal gitu. Salah satunya puisi dan yang lainnya adalah kebahagiaan dari sisi lain gitu kan. Amin. Iya. Allahumma amin. Nah, tadi seperti yang disampaikan di awal, eh, di belakang kita yang sudah penasaran sudah tahu kan, itu ada sungai mengalir. Sungai. Bahwa ini sungai itu idiomnya juga merupakan, kalau ada orang suka mengambil istilah mengalir sungai-sungai di bawahnya gitu kan. Nah, ini puisi yang akan dibacakan hari ini adalah salah satunya berfrasa surga dan akan disampaikan langsung si misterius. Sudah nggak misteri lagi. Udah nggak misteri lagi, tawan saya lagi. Mengakhiri kemisteriusan. Mengakhiri kemisteriusannya. Dan ternyata inilah. The one and only Mas Pam. Mimin mau prolog tadi, puisi cinta itu gimana katanya? Cinta itu gimana? Iya, tadi kan sebelum tapping ini kan kita sebenarnya persiapan. sempat ada celetukan bahwa Mas Pam pernah dengar celetukan dari kawannya mungkin kalau puisi cinta itu cengeng atau sangat feminin. Tapi sebenarnya saya nggak sepakat dengan itu karena orang menulis puisi cinta itu sebenarnya kalau misalkan kita mau melihat dari sudut pandang yang lain, artinya itu adalah salah satu cara atau salah satu jembatan untuk memahami kehidupan. Karena kehidupan itu kan sebenarnya isinya kan adalah rasa ya. Kehidupan itu nggak mungkin berjalan tanpa rasa. Dan justru dari puisi cinta itu adalah dari sebuah puisi cinta, rasa yang hanya milik seseorang penulis itu bisa diwujudkan dalam bentuk kata-kata supaya bisa dilihat, bisa disaksikan oleh para pembaca, kemudian diresapi gitu. Itu adalah salah satu caranya gitu. Karena kalau sekedar penulisnya saja dia hanya menceritakan tanpa membuat metafora atau pilihan kata yang tepat untuk mewakili perasaannya, tetap saja sebuah rasa itu hanya milik pribadi si penulis gitu. Ternyata rasa itu sulit sekali untuk di copy paste gitu loh. Kita nggak bisa ikut merasakan apa yang dirasakan gitu loh. Kita bisa ikut merasakan minimal di permukaannya saja ketika kita melihat gitu loh. Ketika kita melihat, kita mendengar, tapi tetap hanya di permukaannya saja gitu. Tapi ini dengan puisi cinta ini sebenarnya diajak untuk lebih dalam lagi kita ke level rasa yang sesungguhnya. Meskipun memang secara intinya itu mungkin belum tersentuh benar-benar gitu loh. Hanya penulisnya lah yang tahu gitu loh. Tapi puisi cinta itu adalah suatu cara untuk orang lain melihat dan menyaksikan bahwa oh ini loh perwujudan sebuah rasa melalui kata-kata. Ketika kata-kata diresapi, disitulah sebenarnya rasa yang pesan rasa itu terbawa oleh si pembaca. Ya. Iya. Bahwa jangan lupa, memang manusia itu disematkan varian rasa. Ya. Senang, sedih, gembira, kecewa. Yang mungkin sepakat nggak kita bahwa cinta itu mewakili semua rasa itu atau terdapat di dalam semua rasa itu? Karena orang kecewa pun kan cinta. Iya, sebenarnya. Sampean ya kan. Orang sedih juga cinta kan. Bagian dari itu maksudnya, rasa itu gitu. Dapat kabar bahagia kan cinta juga. Bagian dari itu. Ya, gak usah berlama-lama. Nanti malah jadi lupa ingetan. Saya malah berharap lama-lama. Silakan, Mas Pam. Ya, terima kasih Bang Eben, Bang Akbar. Ini saya tulis karena ya ada yang nggak bisa saya tahan di batin saya. Agak suaranya agak Kurang kencang, Bu? ya sip. Nah, Udah, kayak ya. seperti itu. Ya. Perempuan bermata surga.
Pagi belum berjarak dari jemari malam, namun telah kau rapal mantra kerinduan. Sentakai embun masih bermalasan, semalas langkah-langkah gontai dalam ikatan bimbang. Kaukah perempuan bermata surga itu, yang melenakanku dalam hamparan keindahan, lalu menerbangkanku dalam sayap ketakberdayaan. Wahai perempuan bermata surga, semudah inikah dinding jiwaku kau robohkan, secepat inikah batu batinku kau hancurkan, sekeras inikah palung hatiku kau remukkan. Remuk, seremuk-remuknya, hancur sehancur-hancurnya. Luar biasa. Dalam banget. Ini kalau Bung Akbar begini berarti kayaknya mau komen duluan. Dewanya udah. Ini pertanyaan yang menggelitik banget ini ya. Saya harus lontarkan ini. Gila ya. Sebegitu indahnya atau menariknya si perempuan itu gitu, sehingga sampai rentetan bait ini ya, puisi ini terungkapkan gitu, tertuliskan di sini gitu. Iya. Hebat banget gitu ya. Entah seperempuannya hebat indah maksudnya indah banget, atau kitanya yang belum pernah menemukan itu gitu. Ketemunya pada saat itu langsung terbuatkan tertuliskan puisi gitu kan. Ada dua kemungkinan itu. Tapi ya siapapun ya, mungkin saya pribadi masing-masing yang ketemu begitu pun pasti akan beda ini ungkapannya. Walaupun ada yang langsung dituangkan dalam puisi ya. Nah, ini kan ini ya di bait pertama ini, pagi belum beranjak dari jemari malam, namun kau telah hafal mantra kerinduan. Belum apa-apa udah begini gitu kan. Di awalnya aja ya Allah. Ya ini kan berarti dah. Barangkali Mas Pam mau cerita lebih dalam lagi ke sebenarnya apa sih? Jangan Mas Pam ya, versi penulisnya gitu versi kan. penulisnya ya. Iya, sebenarnya ini bicara momentum ya, momentum. Tapi saya tidak objek dalam puisi ini, menurut saya, menurut pandangan pribadi saya, semula hanya seseorang ya. Tapi setelah saya baca lagi, sebenarnya ini objeknya adalah momentum ya, bukan seseorang. Momentum ketika saya harus menjalankan tugas luar kota di situ, terus saat bertugas itu ada momentum yang menurut saya indah gitu ya. Menurut saya itu indah gitu. Ada perbincangan yang menarik menurut saya. Dan perbincangan itu rupanya mengendap gitu. Kemudian sampai selesai saya tugas di tempat itu, saya balik lagi. Kemudian saya coba menghargai momentum itu. Sebenarnya puisi ini itu bentuk penghargaan saya akan momentum itu ya. Kemudian sangat boleh. Iya, menurut saya penghargaan itu harus istilahnya itu harus monumental ya. Dan berupa ya ada kelihatan gitu. Iya. Dan yang paling bisa saya lakukan untuk monumental ya saya menuliskan lah dalam bentuk puisi itu. Nah, ada beberapa kawan yang sempat baca gitu. Ya sebenarnya nggak sengaja dia baca. Nggak saya minta dia baca. Itu tadi yang Bung Ebin di awal itu dibilangnya ini puisinya terlalu feminis, terlalu feminim. Ya saya akui iya, karena memang puisi ini saya tulis untuk sosok yang sangat-sangat feminim menurut saya. Gitu. Dan saya dalam tanda kutip mengagumi itu. Ini adalah bentuk kekaguman. Kemudian kalau Bung Akbar tadi nanya, di awal aja udah seperti itu ya. Pagi belum berjarak dari jemari malam, namun telah kau rapal mantra kerinduan. Sebenarnya ini saya bicara metafor waktu ya, metafor waktu. Kemudian bagaimana metafor waktu ini ada dua waktu di situ kan, pagi dan malam. Bagaimana itu saya bisa satukan gitu ya. Saya satukan. Pertama harus saya satukan dengan ketidakadaan jarak gitu. Makanya di situ kan saya tulis pagi belum berjarak gitu. Setelah tidak ada jarak ini harus ada yang mengikat ya, jemari itu. Pagi belum berjarak dari jemari malam. Nah, ketika pagi dan malam itu nggak berjarak menurut saya, itu ya disitulah episode
kenyamanan, episode-episode apa ya, episode-episode ketentraman begitu ya, itu begitu mudah gitu, bertaburan gitu. Bahkan saya sempurnakan lagi di situ kan, setangkai embun masih bermalasan, semalas langkah-langkah gonte dalam ikatan bimbang. Ya di sini kita bicara kebimbangan sebenarnya. Momentum itu kan yang namanya momentum ya, dia adalah milik momentum itu sendiri gitu. Tinggal orang yang berhadapan dengan momentum itu menyikapinya seperti apa, dan saya menyikapinya dalam kebimbangan gitu. Ya walaupun ternyata ketika momentum itu berjalan, ternyata di situ ada konsekuensi kan. Itu sampai saya bilang semudah inikah dinding jiwaku korobohkan gitu. Menurut saya itu konsekuensi gitu. Iya. Dan itu ada penegasan di paling bawah kan, Iya. remuk-remuknya, hancur sehancur-hancurnya ya. Gitu. Iya, ada hal lain yang saya tangkap, hal lainnya. Sebenarnya ini pemujaan terhadap perempuan atau pemujaan terhadap keindahan perempuan ya, bukan memuja itu, bukan ya, tanda kutip aja pemujaan. Tapi ini kembali ke dalam diri kita, dikembalikan ke dalam diri kita. Sampai kok aku nggak berdaya segala macam, kan nggak berdaya nih sampai dinding jiwa kerobohan itu. Maksudnya ada hal-hal yang memang sudah dibangunkan selama ini tentang pembatasan diri segala macam ya. Sudahlah perempuan itu misalnya seperti yang kita kenal seperti biasa, sewajarnya gitu kan. Tapi kok dilala ada lagi muncul lebih indah segala macam, sampai di bayangan kita tuh melebihi ekspektasi gitu kan. Itu kan kembali ke diri kita ini. Pemujaannya tuh, aduh, kita nggak mampu, tapi kita terjerembab dalam apa keindahan tadi itu, si perempuan itu, atau keindahan perempuannya atau perempuannya itu sendiri gitu. Nah di bait terakhir memang ya tadi yang kembali ke dalam diri ini, atau memang dia tidak berdaya sama sekali ketika melihat perempuan bermata surga itu, atau melihat keindahan perempuan itu, ya dia tak berdaya di situ. Gitu. Sebenarnya pengen ngungkapin yang lebih dari itu sebenarnya, tapi kok gitu. belum sampai, atau bahkan ini kan putus ini, menurut saya ini putus ini. Ini putus ini. Yang cerita di sebelumnya juga kita nggak tahu, ini disamarkan ini sih, menurut saya juga ini disamarkan di sebenarnya. Di atas ini sebelumnya ada apa, setelah ini juga ada apa sebenarnya, atau nggak tahu nanti nyambung ke yang kedua gitu. Puisi kedua. Bro, Anda Bung Akbar benar. memang ada yang saya putus, dan menurut saya biarlah itu jadi puisi yang tak tertulis gitu. Mau ditanggapi itu apa Bung Ebe? Oke, kalau saya coba melihat ini dari sudut pandang yang lebih spesifik ya. Sebenarnya puisi ini bisa kita sebut dengan puisi cinta. Tapi saya melihat bahwa yang diceritakan, yang ingin digambarkan dari puisi ini adalah tentang keindahan. Betul ya. Ada dua unsur keindahan di sini, yaitu perempuan. Dari bagaimanapun, bagi laki-laki perempuan adalah makhluk yang indah. Bahkan makhluk yang bernama perempuan pun menyadari bahwa perempuan itu makhluk yang indah. Gitu. Dan ini coba diceritakan. Gitu. Kemudian dipekatkan lagi keindahan itu dengan disandingkan dengan keindahan, ada frasa bermata surga. Artinya ada surga di sana. Surga adalah udah puncaknya keindahan, atau mungkin puncaknya kebahagiaannya. Nah itu yang coba diceritakan di puisi ini. Kalau yang saya tangkap ya, memang ini lebih subjektif karena saya membaca ini dan itu yang langsung keluar dari pikiran saya seperti itu. Nah, berdasarkan dari keindahan yang diciptakan ini, artinya kita itu selalu terpantik hati kita itu ketika kita menangkap suatu keindahan. Artinya ketika kita melihat sebuah keindahan, kita menangkap dengan mata kita, disitulah tumbuh yang namanya perasaan suka, perasaan senang, perasaan cinta. Tapi ada yang lebih, saya loncat lagi ke atas, baris pertama adalah ternyata konsekuensi dari keindahan itu adalah bicara masalah kerinduan. Jadi kalau saya menangkap, saya pernah juga menulis begini, seperti halnya kenangan, rindu itu datang tanpa aba-aba. Dia tanpa harus dijemput oleh ingatan, dia tanpa harus dijemput oleh suatu keadaan, tapi dia hanya datang tiba-tiba. Bahkan ketika kita perlu masih baru membuka mata dari tidur, itu datang, kita nggak siap sebenarnya dengan itu. Gitu. Dan itulah yang coba diceritakan di sini, bahwa karena berdasarkan keindahan ini akhirnya menimbulkan rasa cinta, dan konsekuensinya adalah rindu yang tidak terkendali, perasaan kerinduan yang tidak terhalangi oleh apapun, tidak harus
terikat oleh hukum apapun, dia datang dengan sendirinya gitu. Ini adalah pertahanan akhirnya. Akhirnya ada pertahanan yang roboh. Ibaratnya saya mengibaratkan di 3 bait terakhir adalah, ini adalah seorang laki-laki. Kalau misalnya kita selalu menyimbolkan seorang laki-laki adalah orang yang tegar, makhluk yang kuat, makhluk yang segala macam. Ini adalah bentuk dari ketelanjangan laki-laki, bahwa ternyata sebuah keindahan itu bisa merobohkan figur seorang laki-laki yang identik dengan Iya, kuat, kekuatan, tegas, kuat. kekerasan, dan yang tegar gitu. Ini ternyata bisa dirobohkan dengan itu. Nah, secara keseluruhan ini menceritakan bahwa cinta itu berasal datang dari keindahan. Keindahan yang dirawat oleh kerinduan. Akhirnya tumbuhnya cinta. Seperti itu. Ternyata lebih dasar reviewnya ya. Mau ditangkepin kayak wayang aja ditangkep. Iya, ditangkap semalam. Atau mungkin bisa dibuka hijabnya, sebenarnya ada apa sih? Enggak, ini aja Pak, sisi penulis, kita sisi Iya. penulis yang objeknya ada memang perempuan secara umum, secara banyak, dan yang sedang Iya. mengalami hal itu. Gitu. Ya, puisi ini udah saya kirim ke sosok yang jadi inspirasi. Mm-mm. Kemudian ya bagus, keren katanya, menarik dan sejenisnya lah, gitu. Terus dia juga bertanya, kenapa disebut mata surga? Gitu. Dia sempat menanyakan itu. Lalu saya jawab, ya ini soal perspektif, saya bilang gitu. Ya perspektif saya, bla 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 gitu. Kemudian saya tegaskan, ya kamu ada dalam perspektif itu. Udah setelah itu. Tapi sebenarnya gini, saya melihatnya lebih luas lagi ya. Saya melihatnya lebih luas lagi. Sebenarnya ini tuh tanda sekaligus pengingat saya bahwa saya itu memang senang nulis puisi, dan saya tidak bisa mengklaim bahwa saya bisa nulis puisi gitu, dan saya adalah 1-2 penulis puisi yang sering saya ajak ngobrol, termasuk Anda ini gitu. Itu menurut saya itu semuanya menarik gitu. Menarik bahwa untuk membangunkan, untuk memicu kemenarikan itu dibutuhkan momentum-momentum yang nggak pernah saya sadari. Kalau istilah Bung Ebin, seperti kerinduan datang nggak pernah diaba-aba, ya sama juga momentum ini itu datang tanpa aba-aba gitu. Saya tidak pernah menduga gitu. Yeah. Bahkan saya tidak menduga juga, Bung, ketika saya hendak menulis ini kok tiba-tiba menarik ini gitu, menarik begitu, dan di situ sudah ini ya berlari-larian lah diksi pilihan kata. Ini adalah puncak dari perjuangan saya untuk memilih kata gitu. Kata yang tidak terlalu bombastis menurut saya, dan kata yang nggak terlalu cengeng gitu ya. Yeah. Ini kalau saya lihat ini tidak ada, paling nggak secara subjektif ya, saya tidak melihat di sini ada kata-kata cengeng ya. Ya tergantung definisi cengeng ya gitu. Tapi kalau dalam definisi saya ini tidak ada kata-kata cengeng di sini. Di sini itu ada kata-kata yang memang ya begitulah, apa adanya begitu. Kalau Bung Ebin tadi menyoroti yang 3 pertanyaan ini, ya itu juga menegaskan bahwa ya memang itu momentumnya begitu cepat gitu. Tapi efeknya seperti ini kan itu. Yeah. Itu. Ya, gitulah. Ya. Ya, perempuan bermata surga kan ada disematkan kata surga di situ. Saya mau menanggapi yang Bu Ebin sampaikan juga, perempuan itu ada penulis asing menyampaikan sampai disetarakan dengan alam. Yeah. Kenapa perempuan itu dia tidak itulah keindahan perempuan sesungguhnya, sama seperti alam yang tidak diapa-apakan. Dia bilang seperti itu. Alam itu nggak di otak-atik Pak, nggak di ini bikin tegalan, ini bikin sebegitu itu juga, itu udah paling indah katanya. Iya. Nah perempuan disejajarkan sama itu, alam, saking indahnya katanya perempuan itu. Makanya kebanyakan perempuan kan seneng kalau dia kelihatan lekuk tubuhnya. Iya, karena perempuan sendiri menyadari bahwa Jadi perempuan itu. adalah makhluk yang indah. Iya. Nah, menurut saya sih puncak, memang bener Pak, puncak. Kenapa sampai disematkan surga di situ ya? Memang ya segala keindahan di situ Pak.
Orang nih ya, kalau misalnya mau jor-joran aja, ditawarkan pasti milih perempuan. Dan memang kita ada nafsu gitu ya, di luar itu kita ada nafsu. Saking begitu memikatnya daya pikat perempuan tuh, wah tinggi banget gitu Iya. kan. Ya ini yang dikalang dengan ini ya, dengan dibalut dengan keindahan lain gitu kan, bukan menjorok ke sana tadi itu ya, bukan. Dibalutnya dengan itu gitu. Sampai ya sebegitu. Ya memang kita tepat dia tepat dipuja gitu kan, kita sendiri yang mengeluarkan kata-kata untuk memujanya segala macam dan dia paling seneng itu. Ini kalaupun tersampaikan dengan pribadi perempuan yang sama seperti ini, seneng banget. Iya. Termasuk ini kita juga lah, bagian dari kita hidup kita juga. Tuh seneng banget. Kok nggak ada lagi katanya? Kan udah ada ikannya. Pancing lagi. Ngapain lagi dipancing-pancing? Orang udah di Nggak ada yang nagih, Pak. Tapi saya coba ngambil dari sebuah karya itu, kalau bisa menyambung dari apa yang Mas Pam bilang tentang momentum, ternyata kita itu sebenarnya mungkin banyak eh, didatangi momentum-momentum tertentu yang mungkin juga deras juga. Hanya permasalahan kita perlu ketajaman indera untuk menangkap sebuah momentum. Perlu kesadaran yang sedikit lebih tinggi dari kesadaran yang umum untuk bisa menangkap momentum itu, kemudian kita menerjemahkan dalam sebuah kata, dalam sebuah karya. Jadi ya inilah wujudnya sebuah karya adalah karena memang menyambut momentum itu gitu. Ya. Dan diwujudkan dalam sebuah puisi. Ya, Ya bagian itu saya setuju. Penulis puisi atau mereka yang senang nulis puisi itu sebenarnya dia itu adalah orang yang sangat bergantung pada momentum. Kata-kata indahnya itu tidur gitu ketika momentum itu belum datang. Jadi dia itu butuh momentum untuk membangunkan kata-kata indahnya itu. Ketika momentum itu datang, ini yang menarik lagi ya, yang saya kagum sama mereka yang suka menulis puisi atau para penulis puisi. Ketika momentum itu datang, itu pun mereka masih memilah-milah kata gitu, masih memilah-milah kata. Jadi dia sadar benar bahwa setiap kata yang dia torehkan dalam karya puisinya itu adalah puncak dari proses pemilahan kata itu. Gitu. Pertanyaannya kan begini, sama dengan ketika saya tulis puisi ini tuh, pertanyaannya adalah sebenarnya kata ini saya tulis buat siapa gitu. Akhirnya saya semakin menyadari ketika puisi ini udah jadi, saya menyadari kata ini nggak saya tulis buat siapa-siapa, kecuali untuk puisi itu sendiri gitu. Karena buat saya seperti jangan-jangan perempuan bermata surga itu adalah puisi ini gitu. Sudah tidak bicara apa objek lagi, tidak bicara seseorang lagi, tidak bicara sebuah momentum atau peristiwa, tapi mata surga itu ya puisi ini gitu. Itu yang semakin seiring berjalannya waktu, beberapa hari kemudian, beberapa waktu kemudian, saya lebih ke sana gitu, lebih ke sana. Kenapa? Karena ke depan setelah ini, the next, akan banyak momentum-momentum yang lain gitu. Akan banyak keindahan-keindahan yang lain yang akan membangunkan kata-kata indah gitu. Jadi ya biarlah ketika kata-kata indah itu dibangunkan oleh momentum, ya biarlah kata-kata indah itu bangun, kemudian dia merangkai dirinya sendiri. Seorang penulis puisi sebenarnya hanya dalam tanda kutip petugas kata dia itu sebenarnya. Nah, yang bekerja kata-kata indah sendiri, kata-kata itu sendiri gitu. Ya, penulis hanya merangkaikan, kemudian ini ditemukan dengan ini, kemudian ini dipadukan dengan ini ada jembatan katanya seperti ini, biar nggak terlalu terang gitu, ada sedikit gelap-gelapnya kan gitu. Oh, biar nggak terlalu gelap, ada sedikit terang-terangnya gitu. Nah, dia bermain-main di wilayah itu aja. Tapi sebenarnya yang menghidupkan puisi itu ya kata-kata itu sendiri gitu. Saya semakin mengagumi betapa dahsyatnya kata itu ya, betapa dahsyatnya kata. Gitu. Ketika seorang penulis puisi dalam tanda kutip menganggap puisinya adalah alat untuk memuja-muja gitu, terlebih memuja-muja seseorang gitu, menurut saya itu sudah berlebihan gitu. Karena sebenarnya dia itu tidak dalam posisi, tidak dalam kapasitas itu gitu. Karena sejatinya dia petugas kata yang paling berhak melakukan itu adalah kata itu sendiri gitu.
kata itu sendiri. Karena kalau dia terlalu menganggap puisi itu adalah kata yang dia bangun, kemudian kata yang terbangun itu dia pakai sebagai alat untuk memuja-muja gitu. Terlebih memuja yang menurut saya ya biasa aja lah, ya biasa aja. Ketika kita ada dalam momentum terus mungkin ketemu seseorang atau mungkin ketemu peristiwa, ya diungkapkan tapi ya biasa aja, ya biasa aja. Karena setelah itu akan ada momentum-momentum lain yang juga meminta kita untuk menjadi petugas kata lagi dan biasa-biasa lagi gitu. Nah kalau terlalu menganggap luar biasa itu saya khawatir itu akan malas bangun itu kata-katanya itu. Dia merasa udahlah, gue tidur aja lah gitu. Padahal seorang penulis puisi itu kan nggak bisa menikmati istirahatnya ketika kata-katanya tidur kan. Gitu. Dia itu baru merasakan istirahat yang nyaman ketika dia sudah menuliskan puisi. Nah, ketika puisi sudah dia tulis, maka tiba waktunya untuk istirahat, untuk menjemput momentum berikutnya. Gitu. Iya. Ya, ada penulis yang memang dia butuh referensi ya, butuh banyak referensi ya untuk mengalirkan dan mengalurkan suatu tulisan. Tapi ya juga saya sepakat ada yang tiba-tiba datang tadi by moment ya, atau dia terpicu gitu kan, dia sampaikan juga dia tulis. Nah mungkin kita adalah model-model orang yang seperti itu gitu, by moment, malam-malam yang 1:30 gitu, atau pagi-pagi ketika bertemu dengan peristiwa apapun itu terpicu gitu loh. Nah saya juga termasuk itu, sangat jarang sekali, mungkin di antara kita sangat jarang sekali yang tiba-tiba baca buku dulu gitu ya, ikutin kan tulis apa gitu ya. Kayaknya nggak gitu ya. Itu bikin makalah, Bu. Bikin makalah. Nah maksudnya kemudian tadi yang bagus juga tuh Pak, persepsinya mengenai kata surga itu ya, rangkaian kata-kata, rangkaian sebuah kata menjadi kalimat, menjadi rasa, menjadi bait, menjadi puisi ya. Ya. Itu yang merupakan mata surga sendiri bagi penulisnya gitu. Ya. Juga menjadi mata surga sendiri. Ya. Kalau sampai nggak tertulis sampai dan waduh, nggak tenang memang tidurnya. Saya tambahkan lagi, masih tergantung Pak. Ya. Masih menggantung gitu. Menggantung dan menggantang ya. Iya Mas, dan menggantang gitu. Kok belum sama seperti siap penulis lah, aku seperti itu, konseptor juga sama. Saya lakukan juga. Itu kayaknya belum ada yang plong, belum ada yang gitu ya. Oke.